Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ulumihi fid dharain. Babun fil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Qala Allah ta'ala wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Qala ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Alhamdulillah, syukurillah ala ni'amillah. Kita berkumpul kembali melanjutkan bacaan kitab Riyadhus Shalihin, masuk kepada bab fil amri bil ma'ruf, penjelasan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Bahwa amar ma'ruf nahi munkar ini bagian dari fardu, juga bagian dari sunnah dan adab-adab syar'i yang mulia. Kemarin sudah kita baca bersama-sama nasihat. Nasihat adalah ingin kebaikan bagi seseorang, tidak hanya dengan lisan tapi dengan apapun. Ya, usaha kita, upaya kita ingin kebaikan itu disebut dengan nasihat. Ya, bahkan nasihat kepada Rasul juga ada. Apa itu? Dengan mengikuti syariatnya, mengajarkan agamanya, itulah nasihat. Sudah kita bahas bersama-sama. Sekarang kita masuk kepada amar ma'ruf nahi munkar. Dia lebih kepada hal khusus. Ini bagian dari nasihat. Amar ma'ruf nahi munkar bagian dari nasihat dalam bahasa Arab. Cuman dia khusus mengajak kepada kebaikan, melarang daripada kemungkaran. Kalau nasihat itu kadang-kadang bukan urusan akhirat saja, tapi urusan dunia juga kita sampaikan kebaikan. Itu nasihat. Ini bab ini salah satu bab bagus, istimewa dan hebat, karena dengan inilah Nabi Muhammad diutus, para anbiya diutus untuk mengajak kepada kema'rufan, melarang daripada kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi." Hendaknya ada dari sebagian kalian sekelompok orang yang yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Bisa diartikan seperti itu, tapi mukhazin artinya bagus sekali. Wa takum minkum ummatun yad'una. Tadi kan saya bilang hendaknya ada sebagian kalian. Berarti kan minnya ditambahin, tapi mukhazin mengatakan bukan tapi. Hendaknya ada kalian. Jadi nggak pakai sebagian. Kenapa? Karena amar ma'ruf itu wajibnya bagi semua orang. Wajibnya bagi semua orang. Memang kalau di fikih dijelaskan wajib itu ya hukum fardunya fardu kifayah, amar ma'ruf dan munkar itu bukan fardu ain. Cuman dari segi semua ya semuanya wajib, asal satu mengerjakan yang lain gugur gitu. Jadi hendaknya ada dari kalian sekelompok orang yang yad'una ilal khairi, ajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan perintah kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang daripada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang yang beruntung, yang sukses. Sukses dapat apa? Dapat surga, selamat dari neraka. Jadi harus ada di antara kita orang-orang yang amar ma'ruf nahi
Dan amar ma'ruf nahi munkar itu caranya banyak. Ya. Jangan hanya diarahkan ke satu cara saja, ceramah saja, bukan. Tegur orang yang salah saja, bukan. Amar ma'ruf nahi munkar itu hal yang sangat luas. Tidak satu cara saja, caranya banyak. Dan amar ma'ruf nahi munkar tidak perlu dipisahkan. Amar ma'ruf nahi munkar itu keduanya sama. Ketika kita nyuruh sholat berarti otomatis kita nahi munkar. Apa yang kita larang? Yang kita suruh adalah sholat. Yang kita larang adalah meninggalkan perintah Allah. Nyuruh orang tutup aurat berarti sudah amar ma'ruf nahi munkar. Hukumnya wajib ya. Hukumnya wajib fardu kifayah. Jadi seandainya ada orang maksiat, kita bertiga melihat, itu wajib di antara salah satu kita tiga orang yang menegur menasihati. Kalau nggak ada yang menegur, nggak ada yang menasihati dari tiga orang ini, semuanya tiga-tiganya dosa. Ya kecuali ada udzur, nanti udzurnya kita bahas. Cuman hadirin, zaman sekarang ini susah. Jangankan amar ma'ruf, kadang-kadang melihat maksiat malah senang. Malah dijadi, malah kadang-kadang dari handphone, lihat buka handphone jadi maksiat. Padahal kita tuh kalau melihat maksiat itu wajib nasihat, wajib berusaha menegurnya dengan cara yang baik, cara yang terbagus. Cuman terkadang ada rasa satu, kitanya takut atau kita merasa gak enak, atau nanti memang karena ada omongan aneh-aneh, oh sok alim, kan begitu. Kalau kita orang kita datang permisi Pak, mohon maaf, ini orang dengan dibuka. Gimana kalau ada yang kayak gini? Langsung merasa aneh kan? Nah ini tanda alhamdulillah bahayanya kita. Ketika amar ma'ruf nahi munkar sudah mulai terasa asing, dan tambah lama tambah asing. Ini berbahaya untuk umat. Nanti kita akan bahas hadisnya, ancamannya berat ya. Jadi kita akan bahas. Hukumnya wajib, harus ada. Gak boleh tidak ada yang dakwah. Kalau nggak ada yang dakwah, semua kena dosa. Yang maksiat dosa karena maksiatnya, yang enggak amar ma'ruf nahi munkar dosa karena meninggalkannya. Harus ada. Nah, orang-orang yang melakukan ini mereka orang-orang yang sukses. Ayat kedua, ini saya baca saja semua ayatnya karena maknanya nanti menyempurnakan makna yang lain. Kayak tadi nanti kalau meninggalkan amar ma'ruf apa ancamannya ada di depan. Kedua, termasuk istimewaan kita pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khairal ummatin ukhrijat lin-nas." Kalian sungguh menjadi umat sebaik-baik umat. Yang kuntum kalian, artinya kita di umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya umat. Kenapa? Sebabnya apa? Di ayat ini dijelaskan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita menjadi sebaik-baiknya umat karena kalian ngajak kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar faqad tahaqqaqa bil afdaliyah, dia telah mendapatkan tahqiq dari maqam afdaliyah. Tapi kalau orang yang tidak melakukan ini, ya, masih belum tentu dia atau belum bersifat dengan sifat sebaik-baiknya umat. Ini kita perlu perhatikan ya. Jangan langsung dikit-dikit, oh kita ini umat terbaik, umatnya Rasulullah. Ada tugas tanggung jawabnya. Kalau tugas tanggung jawabnya nggak kita kerjakan, nggak masuk kategori terbaik-baiknya umat. Karena masih masuk kategori umat dakwah saja, belum masuk umat menjadi, belum menerima panggilan. Kita sebaik-baik umat. Kenapa? Karena memerintahkan kepada ma'ruf, melarang daripada munkar. Ini kuncinya.
Jadi di ayat ini jelaskan kenapa salah satu sebab umat Rasulullah menjadi sebaik-baik umat karena amar ma'ruf nahi munkar. Jadi yang tak melakukan ini, alhamdulillah, dia belum bersifat dengan sifatnya sebaik-baik umat. Walaupun dia masuk golongan umat dari Muhammad, tapi sifatnya belum. Qala ta'ala khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Lalu Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan sama amar ma'ruf, khudhil afwa, maafkan, ambillah jalan memaafkan, wa'mur bil 'urfi, perintahkan kema'rufan, wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Artinya ada orang yang berbuat salah, maafkan, lalu nasihati, yang suruh amar ma'ruf. Kalau dinasihati yang bisa tak berubah menjadi baik, itu orang jahil, berpalinglah dari mereka. Nanti ini juga ayatnya akan jelas lagi ke depan maknanya. Kita itu kalau melihat orang bermaksiat, nasihatin, gak mau sadar, gak mau ditegur, gak mau diberikan penjelasan, gak mau dilarang daripada kemungkaran, sudah habis cara kita, usaha kita amar ma'ruf, amar tinggalkan. Jangan dekati, jauhi. Jangan kita bahas depan. Bahayanya mendekati orang-orang yang tidak mau berhenti daripada kemaksiatan. Allah Ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'dhin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang mukmin laki-laki dan perempuan, orang mukmin itu mereka semua awliya'u ba'dhin. Awliya itu artinya menolong, membantu, saling kasih, saling perhatian. Mukmin satu sama lain itu saling satu sama lain, mereka itu saling menolong, saling membantu, saling mengasihi. Sifatnya orang mukmin seperti itu. Kalau belum ada yang seperti ini berarti belum sempurna imannya. Sudah kita bahas ya, harus saling menyayangi. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bagaimana salah satu tanda atau cara menolong mereka satu sama lain? Dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kita ini sayang sama muslimin. Gimana sayang kita? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita sayang sama orang itu yang kelihatannya dari perhatian kita kepada agamanya, kepada akhiratnya. Perhatian dengan badan aja sudah dibilang sayang. Perhatian dengan pakaian aja sudah dibilang sayang. Apalagi kalau perhatian tempatnya dia di akhirat di mana nanti. Ini perhatian yang terbaik ya. Muslim satu sama lain seperti itu. Mereka saling menolong, saling bantu. Urusan apapun, khususnya urusan akhirat. Tapi kebalikannya orang-orang munafik, orang-orang kafir, alhamdulillah, gak ada yang namanya satu sama lain saling menolong, saling menasihati, gak ada. Ini sifatnya orang munafik. Kalau yang satu salah, yang satu jelek, itu bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Berarti seakan-akan kita hanya ada orang masuk neraka, bukan urusan saya. Gak ada kasih kepada orang lain. Ini bahaya sifat seperti ini ya. Bukan sifatnya orang muslim. Muslim itu merasakan bagaimana bebannya Rasulullah dalam berdakwah, merasakan kasihnya Rasulullah kepada umatnya, itu mukmin. Sehingga dia sayang juga sama umat-umat Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak salah sudah kita bahas kan, cara biar kita cinta sama umatnya Nabi, biar muslim bagaimana? Bayangkan cintanya Allah kepada mereka dan bayangkan cintanya Nabi Muhammad kepada mereka. Jangan lihat orangnya, lihat Allah dan Nabi-Nya. Nanti kita akan cinta kepada umat Nabi Muhammad SAW.
Lalu selanjutnya, ini sekarang ancaman bagi orang-orang yang lalai dari amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tadi kan perintah dan keistimewaannya, pertama harus ada orang-orang yang dakwah, karena kalau mereka dakwah, mereka masuk kategori orang-orang yang sukses. Yang kedua, kita ini sebaik-baik umat. Berkat apa? Berkat sifat amar ma'ruf nahi munkar. Terus perintah yang keempat, khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa a'rid 'anil jahilin. Maafkan, perintahkan kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Lalu yang selanjutnya, orang mukmin laki-laki dan perempuan. Mukmin itu satu sama lain adalah saling aulia, saling di antara satu sama lainnya. Artinya saling menolong, saling mengasihi, menyayangi. Sifatnya apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Kalau nggak mau amar ma'ruf nahi munkar, bagaimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini sudah ada buktinya. Umat yang tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, orang salah bukan urusan saya, urusan mereka. Itu sifatnya gini nih, sudah ada dari zaman dulu. Ada orang dosa, itu bukan urusan saya, urusan mereka. Ini sudah ada dari zaman dahulu dan ini sangat berbahaya. Hasilnya apa kalau kayak gitu nggak mau amar ma'ruf nahi munkar? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam wa dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu ya'malun." Dilaknat orang-orang yang kufur dari Bani Israil, dilaknat oleh Allah melalui lisannya Nabi Daud, Nabi Isa bin Maryam. Kenapa dilaknat? Satu, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu karena maksiatnya mereka dan kelewatan batas mereka. Tidak, itu melawan atau melewat batas. Kelewatan. Karena dua hal, satu karena maksiatnya mereka, karena dosanya mereka. Yang kedua, tidak kelewatan mereka. Apa kelewatannya? Tafsiran selanjutnya, kanu. Nah, ini kalau dikatakan oleh ulama, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Ini tafsir daripada tidak. Kanu la yatanahawna 'an munkarin. Kelewatannya mereka adalah mereka tidak mau saling menegur dari kemungkaran fa'aluhu yang mereka kerjakan. Tapi sama kamu yang malu, sungguh buruk yang mereka kerjakan. Apa itu? Maksiat dan tidak mau nahi munkar. Ini yang tadi di awal kita bahas, bahaya, tidak main-main ya. Amar ma'ruf nahi munkar ini wajib, harus. Kalau nggak kerjakan bagaimana? Terlaknat, sebagaimana terlaknatnya Bani Israil, sebagaimana mereka dilaknat oleh Allah melalui Nabi Daud dan sebagainya. Dilaknat mereka karena tidak mau nahi munkar. Mereka punya pandangan, ada orang maksiat, bukan urusan saya, yang penting saya baik sendiri. Ini yang terjadi di Ashabus Sadr. Ini sebagian ulama menafsirkan ayat ini khususnya turun kepada Ashabus Sadr, tapi maknanya umum. Ashabus Sadr itu yang mengambil ikan, yang mencari ikan di hari Sabtu. Mereka itu ada 3 golongan. Golongan pertama yang melanggar, yang maksiat tadi, yang mengambil ikan. Golongan kedua melarang. Ya. Golongan kedua melarang. Yang melarangnya ada 2 macam. Ada golongan ketiga, bukan urusan saya. Dia nggak mancing, tapi dia nggak tegur. Ketika bala turun, yang keluar dari situ selamat,
yang di situ kena bala. Tapi ada orang yang di situ walaupun nggak mancing kena bala dan kena dosa. Siapa itu? Yang nggak mau nahi munkar. Nah, ini sekarang zaman sekarang bahayanya kita anggap nahi munkar itu sesuatu yang biasa aja. Bahkan kadang-kadang kita anggap itu hal asing. Betul hadirin. Seperti tadi kita bahas di awal, asing. Sekarang ada orang buka aurat di jalan maksiat. Terus datang satu orang nggak dikenal nasihatin, Pak, ini aurat betul. Aneh kan? Menurut dia. Aneh kan? Melihat orang salah, terus langsung didatangi dinasihati dengan sopan santun, ya bukan marah. Ini hal aneh. Jangankan di luar, di masjid kadang-kadang ada orang melakukan kesalahan, terus tiba-tiba ada yang nasihatin langsung, bingung. Yang dinasihati bingung, siapa ini? Kok nasihati saya? Orang yang melihat aneh. Sebagian yang paham, Masya Allah beliau dakwah, tapi sedikit itu paham. Kebanyakan orang aneh. Malah kadang-kadang sekarang ini banyak omongan kayak gini, jangan mencampuri urusan orang lain. Kalau urusan pribadi kita nggak boleh mencampuri memang. Tapi kalau ada orang bermaksiat, karena sayangnya kita sama dia, kita nasihati, bukan ikut campur, kita menolong. Coba Pak, ada orang mau tenggelam, apa yang kita lakukan? Tolong kan, jangan bercampur urusan orang. Ada nggak yang bilang begitu? Ada orang tenggelam, terus dia menyebur menolong, Pak, itu campur urusan gerakan aja dia. Sebetulnya gambarannya orang maksiat itu begitu, mereka sedang dalam bahaya. Orang kebakaran, jangan ikut campur, itu rumah-rumah orang, kan bisa disiram-siram. Kan begitu kan? Itu ahli maksiat itu pikirannya seperti itu aslinya. Cuma terbungkus dengan kata-kata baik. Yang melihat nggak paham. Ada api terbakar, orangnya kalau nggak diselamatkan akan mati. Kalau ada yang kayak gini kan pasti semua berusaha menolong. Yang nggak nolong malah tercaci. Ya, ini kurang ajar, nih jahat betul, bisa nolong nggak ditolong, kan begitu. Harusnya itu seperti itu ketika ada maksiat. Cuma orang-orang belum sadar bahayanya maksiat. Kalau bahayanya api mereka nyata melihat, tapi maksiat mereka nggak paham, nggak sadar, nggak perhatian atau terhijab, lalai. Kenapa? Dosa kita yang kita kerjakan. Semakin banyak dosa kita dan semakin banyak orang-orang yang lupa dari dosanya, menganggap itu hal biasa, sehingga malah aneh ada orang menegur. Malah aneh ada orang menegur. Kita tuh melihat maksiat, sebetulnya bahayanya lebih parah daripada rumahnya terbakar. Kalau harta terbakar bisa dicari, kalau rumah akhirat masuk neraka, nggak ada kesempatan aman. Jadi orang-orang soleh itu ketika melihat orang lain maksiat, mereka itu punya asa. Mereka yang maksiat ini sedang dalam bahaya besar. Tergerak hati mereka, sadarnya mereka akan akhirat itu membuat mereka semangat. Ini kalau nggak mau dikerjakan seperti ini, sudah tahu maksiat tidak dikerjakan berbahaya gitu. Sudah tahu ini maksiat tidak dikerjakan amar ma'ruf nahi munkar, cuek aja. Seperti zaman kita sekarang, kita nggak mungkin ini aneh kalau ada orang nasihat. Malah sampai bisa nasihati orang banyak yang ikut campur nanti, negur sampai udah urusan orang kan gitu. Ya lagi di berita, lagi di mana di media sosial kita komentar jangan diharap. Yang melawan dia lebih banyak daripada yang mendukung. Itu urusan orang lain, hak-hak orang, jangan ikut campur. Kalau seperti ini, ya, seperti ini, kita terus seperti ini, orang maksiat kita nggak negur malah dibilang ikut campur urusan orang, na'udzubillah. Ini akan terlaknat seperti terlaknatnya Bani Israil. Ancaman berat ya buat kita ini. Dia anak itu nggak dikasih rahmat, dan dikasih oleh Allah.
Laknat itu nanti ujung-ujungnya beralih kepada apa? Kehilangan keimanan. Kalau udah nggak dirahmati, hilang imannya nanti. Kita ini bisa Islam, bisa iman sebab apa sih? Karena Allah rahmat kasih. Kita diberi taufik Islam. Lahir dari orang tua yang Islam jadi Islam. Atau ada mu'alaf syahadat masuk Islam. Berkat apa? Berkat dirahmati oleh Allah. Kalau nggak ada ini, nggak ada rahmat, bisa-bisa keluar dari Islam. Seperti yang tadi mereka itu banyak. Bani Israel kafir, mereka meninggal kafir. Sebelumnya mungkin beriman percaya, tapi melanggarnya mereka, melewat batas mereka, membuat mereka tidak dapat rahmat dan diusir daripada keimanan. Jadi hati-hati ya. Kita mampu amal ma'ruf kita lakukan, itu ancamannya adalah laknat. Ringkasnya begitu. Sampai mampu amal ma'ruf nahi munkar, mampu ya, bisa. Kalau tidak kita kerjakan, ancamannya itu bukan sekedar dosa biasa, tapi dilaknat oleh Allah. Usahakan yang bisa amal ma'ruf nahi munkar lakukan dengan sopan santun. Kalau melihat maksiat, ada kemungkinan yang biar nasihati mendengarkan, nasihati, ajak ngomongnya baik-baik. Kelihatan kawan kadang sholat, ajak sholat. Walaupun kadang-kadang amal ma'ruf itu nggak pakai nasihat, nggak usah ngomong panjang lebar, cukup aja, obat turun kemana? Kita sholat bareng yuk. Itu nasihat itu. Kita amal ma'ruf nahi munkar. Ikut saya sholat, kita amal ma'ruf. Walaupun dia nggak pakai nasihat, Pak, biar ini pegawai terus, ayo ke masjid sholat, nggak usah gitu. Kalau dia bisa langsung diajak, ikut saya sholat. Oh, itu amal ma'ruf nahi munkar. Syukur-syukur yang punya kekuasaan, malah tanggung jawabnya bisa lebih nanti kan. Yang punya kekuasaan di antara orang lain, yang jadi bos, yang punya karyawan, ini amal ma'rufnya lebih berat, malah wajib bagi mereka memerintahkan karyawannya, pengikutnya untuk melakukan ma'ruf, melarang daripada kemungkaran. Dan mereka tanggung jawabnya lebih hebat nanti di akhirat. Jadi dia punya, misalnya punya karyawan, punya pekerja dia tidak melakukan ma'ruf, melarang, tidak melakukan kebaikan, kewajiban, mengerjakan kemungkaran. Ini dosanya besar nanti. Ada dosa tidak melakukan amar nahi munkar dan ada dosa tanggung jawab. Kenapa karyawannya maksiat? Karena kalau tahu ya, kalau tahu. Jadi punya karyawan nggak sholat, nanti biar bakal dihisab di akhirat. Kenapa? Biar karyawannya nggak sholat. Udah dihisab, selesai panjang lebar, dihisab lagi. Kenapa? Biar nggak tegur dia karena tidak sholat. Jadi dua kali hisab. Kenapa karyawannya tidak sholat? Itu kan tanggung jawab kamu. Tuh. Jadi dua. Kenapa dia nggak sholat? Kita ditanya juga loh. Kalau orangnya nggak sholat, yang nggak sholat udah jelas ditanya, dihisab, dihukum. Kitanya ditanya juga. Kenapa anak dia nggak sholat? Kenapa istri dia nggak sholat? Kenapa membantu dia nggak sholat? Kenapa pegawai dia nggak sholat? Karyawan nggak sholat? Hisab ditanya, lalu udah jawab kita. Apapun jawabannya, habis itu dijawab lagi, ditanya lagi, kenapa biar gak tegur? Kenapa biar gak tegur? Ya Allah, saya nggak tahu dia nggak sholat, atau emang dasar dianya malas. Kenapa biar nggak nasihatnya? Kenapa biar nggak koreksi? Kalau saya nggak tahu, saya nggak perhatian, kenapa nggak dikoreksi? Tanggung jawab dia sebagai pemimpin. Tanya. Tanggung jawab ya dirinya. Lain cerita kalau mereka bohong, udah sholat, kita udah nyuruh, lain cerita. Kalau kita nggak pernah perhatian, kita ditanya aja, tanya. Kalau cuma sholat aja, apapun yang haram, aku yang karyawan kasih tahu. Biasanya kalau pekerja itu kadang-kadang masih pegawai, ada yang lalai sholat, atau mungkin ada yang ke aurat kalau kerjaannya kerja keras, ya angkat-angkat barang. Dia pakai selawar pendek, baju dibuka, pusat terlihat, masih tahu. Jangan biasa kerja maksiat di antara kita. Dimulai hadirin dari kalangan dekat dulu. Memang sampai susah ya kalau melihat orang di jalan langsung nasihati. Susah. Seperti tadi saya bilang, terasa aneh ya sekarang. Padahal itu baik. Emang masih terasa aneh karena buruknya kita.
Cuman dimulai dari yang terdekat. Kan biar pastikan punya teman-teman yang akrab. Sebetulnya caranya begini. Kita mulai dari lingkungan kita dulu yang bisa kita amal-amal juga. Misal di meja ini lingkungannya saya, di meja sebelah lingkungannya orang lain. Kalau setiap meja, setiap karpet, setiap lingkungan kayak kita nih, kita akan duduk menyebar. Saya ngambil 2 orang kanan kiri saya, depan belakang 4. Sampai juga sama kanan kiri dengan belakang 4. Kira-kira penuh nggak satu masjid ini yang dinasehatin? Kan seperti itu kan? Saya cukup ngambil kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Misal di kampung ada 100 rumah. Ada 100 rumah. Satu orang nasihati 2 rumah aja cukup sebetulnya. Tapi yang banyak, ya cukup perlu 25 rumah. Satu nasihati depan belakang atau kanan kiri, berarti jadi 4 kalau digabungkan. Sedikit. Jangan langsung keliling semua, memang berat. Dimulai dari kanan kiri dulu kan. Karyawan yang punya karyawan, mulai dari mereka dulu. Atau kalau bisa tulisin di rumahnya. Bukan cuma karyawan aja yang mampir ke rumah kasih tahu. Alhamdulillah rumah kami bebas orang terbuka. Itu ngebantu orang. Jadi yang masuk rumah pian nggak ada buka aurat. Itu kan masuk ke ma'ruf. Ada tamu buka aurat kasih tahu. Maaf, aurat ditutup. Kalau dia punya duit banyak, kalau bisa kasih hadiah. Barangkali dia ada cukup duit beli pakaian sampai terbuka lututnya, kasih hadiah. Beli celana panjang, tak cukup beli celana pendek. Kadang-kadang tuh seperti itu ya, ramai. Belikan, kasih hadiah, biar awalnya tertutup. Bisa di rumah lagi tadi, ini udah masuk amar ma'ruf, tulisin di dindingnya. Itu masuk, alhamdulillah rumah kami bebas riba. Itu termasuk gitu. Amar ma'ruf. Ada orang datang bertamu mau riba, melihat tulisan itu gagal riba, supan. Itu datang ke dia. Wah, bikin tulisan alhamdulillah rumah kami bebas alhamdulillah di tempat ini kita jaga diri dari riba. Tulis begitu. Tapi bujuran ya, orang rumahnya juga jaga riba. Kalau tulisannya aja ditempel, nggak ada tamu juga seorang, sama aja bohong. Bikin, walaupun bukan ditulis, diomongkan juga sama. Cuma biasanya itu kalau ditulis orang tuh nggak gampang tersinggung kayak ditegur langsung ngomong. Kan subhanallah, orang mau masuk ada tulisan riba, supan dia. Contoh aja ada tulisan bebas rokok, kan gitu. Dilarang merokok di tempat ini bebas merokok. Normalnya orang yang melihat ini, walaupun dia perokok, kenapa nggak dikeluarkan ditaruh? Malu, nggak enak. Kecuali yang kelewatan. Normalnya nggak mau, kenapa? Ada tulisan. Nggak usah nasihat pakai mulut, ditulis saja. Nah begitu kita ya. Ya sampai perhatikan kan banyak di tempat-tempat khusus, di rumah-rumah orang soleh, di daerah-daerah sejarah Islam ada tulisan tempat wajib berbusana Muslim, artinya jangan lupa Allah. Itu termasuk dakwah. Kalau melakukan ini terlaknat. Wa qul haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan juga ketika dakwah jangan mikir apa-apa. Nanti didengar enggak ya? Percaya enggak ya? Pertama tugas kita itu dakwah qulil haqq, sampaikan kebenaran dari Tuhan kalian. Artinya Allah nyuruh apa? Sampaikan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman, yang mau tidak. Kalau Allah artinya kita akan peduli imannya orang yang beriman dan kafirnya orang yang kufur untuk Allah. Karena Allah tak peduli, tak perlu dengan itu semua. Allah tak perlu dengan iman mereka dan tidak peduli dengan kekufuran mereka. Ulama sebagian mengatakan sampaikan yang hak, ajarkan kebenaran kepada orang lain. Yang Allah mau, Allah akan beri hidayah. Yang Allah mau ditutup jalan hidayah dari mereka. Tapi tetap tugasnya siapa? Tugasnya sama.
Apa itu ulil haq? Sampaikan yang hak. Tugasnya kita itu sama. Sampaikan yang hak. Mau dengar mau tidak, mau dapat hidayah atau tidak, sampaikan yang hak. Jadi kita diperintahkan, pokoknya tugasnya ajar kebaikan. Nanti kalau Allah mau, sebagian dikasih hidayah, ada sedikit, alhamdulillah ditutup dari dia jalan hidayah, sesatkan. Tapi tugasnya sama, ulil haq, sampaikan kebenaran. Ayat selanjutnya juga sama, wasda bima tuhmar. Wasda, jelaskanlah, sampaikanlah dengan terang-terangan apa yang kamu diperintahkan. Ini ayat turun kepada Nabi Muhammad, perintah untuk jahar dengan dakwah. Nabi Muhammad pertama kali turun wahyu disuruh dakwah, tapi dakwahnya khufiyah, pelan-pelan, sir, rahasia-rahasia, nggak terang-terangan. Setelah 3 tahun turun ayat wasda bima tuhmar, sampaikanlah dengan saudara itu kencang, dengan jahar, dengan terang-terangan apa yang kamu diperintahkan, apa yang diperintahkan atas kamu. Suruh nyampaikan Islam dengan terang-terangan. Nah, saat itu Nabi Muhammad mengumpulkan kaum Quraisy, mengumpulkan orang-orang Mekah di satu tempat, yang beliau menyampaikan ajaran Islam. Apa katanya? Sebetulnya kaum Quraisy percaya, langsung percaya. Cuma gara-gara Abu Lahab yang mengacaukan pikiran mereka, akhirnya banyak di antara mereka yang tetap dalam pendirian kufur. Itu saat itu turun firman Allah, tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Karena Abu Lahab ngomong tabbat, celaka kamu wahai Muhammad. Alihada ya makna, apakah kamu untuk hal kayak gini aja, remehkan. Padahal Nabi mengumpulkannya untuk menyelamatkan mereka dari adab Allah. Itu pertama kali turun ayat perintah Allah. Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'i wa akhadna alladzina dhalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun." Di situ yang guna yanhauna. Jadi itu yang kita harus mengenal. Betul ya kamu yang megang kitab, harokatnya yang haula itu saja. Anjaina alladzina yanhauna 'anis su'i. Ya, ini kalau qiraat hafaz ya. Kita pakai qiraat hafaz. Wa anjaina alladzina yanhauna 'anis su'i wa akhadna alladzina dhalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Dan kami menyelamatkan orang-orang yang melarang dari keburukan, dari kejelekan. Kami menyelamatkan orang-orang yang melarang dari keburukan. Wa akhadna alladzina dhalamu, dan kami menghukum, akhadha itu artinya mengambil, artinya menghukum orang-orang yang zalim, yang kelewat batas, bi'adzabin ba'isin, dengan adab yang sangat pedih, dan bima asaw wa kanu yafsukun, itu berkat maksiat mereka dan sebab kefasikan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa
ada umat dari zaman Bani Israil, dari sebelum umat dari Muhammad SAW, mereka itu ngomong kepada Nabi, lima ta'iduna, ya, qala umatun minhum lima ta'iduna qauman Allahum muhlikuhum wa mu'adzibuhum. Kenapa kalian nasihati kaum yang memang dihancurkan oleh Allah, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala? Intinya mereka dinasihati, ditegur. Lalu falamma nasu ma dzukiru bihi, umat-umat tersebut kan dinasihati, didakwahkan, didakwahi oleh Allah. Lalu saat mereka dinasihati, diberikan nabi, utus nabi yang berdakwah, mereka lupa dengan nasihat nabinya. Artinya lupa itu nggak mengikuti. Falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka melupakan yang diperingatkan kepada mereka, anjayna alladziina yanhauna 'anil su'. Allah menyelamatkan orang-orang yang dakwah tadi. Jadi ulamanya dakwah, yang didakwahin tidak benar kan? Nah, Allah menyelamatkan yang berdakwah. Lalu orang-orang yang zalim yang tidak mau mendengarkan dakwah tersebut dihukum oleh Allah dan yang sangat pedih. Kenapa? Bima kanu yafsukun, karena kefasikan yang mereka kerjakan. Kefasikannya adalah melupakan di nasihat-nasihat yang diturunkan oleh melalui para ulamanya, para nabinya. Sudah didapatkan nasihat, tidak diingat, dilupakan. Itulah adab bagi mereka. Ayat-ayat tadi jelaskan ya. Ayat itu sebab ketika dan ayat dalam bab ini ketika banyak maklum untuk diketahui. Ini ayat-ayat tadi, cerita-cerita tadi, semuanya ngajak kita untuk dakwah, menjauhi kemungkaran dan menjauhkan orang daripada kemungkaran. Kita perlu hadirin, perlu seperti ini. Jangan cuma kemungkaran dijadikan jangan cuma melarang kemungkaran yang kita nggak cocok saja, tapi semua kemungkaran. Kadang-kadang orang tuh rajin dakwah, tapi dakwahnya pakai nafsu. Yang dilarang apa? Yang dia nggak suka aja. Kalau kemaksiatan yang nggak ganggu pribadinya dia biarkan. Ini bukan dakwah ilallah. Dakwah ilallah itu murni, dia mengajak kepada Allah. Murni dia mengajak kepada Allah, melarang orang dari maksiat, melarang orang dari yang haram. Entah itu maksiatnya apapun. Bahkan walaupun kadang-kadang maksiat tersebut menguntungkan dia. Karena kan ada ya orang maksiat kita yang untung. Karena dia melakukan yang haram, kita dapat keuntungan dunia pastinya. Jadi jangan untuk larang. Ada misalnya sampai jualan baju pakaian, orang mau beli sama sampai, sedangkan baju ini terbuka auratnya, misal ada baju yang aurat terbuka. Misal perempuan tadi beli baju ini buat dipakai di depan umum, jangan dikasih. Tapi ketika dalam saya nggak laku, jangan dikasih. Kenapa? Dia pakainya nanti mau buka aurat. Ada kan pakaian perempuan yang nggak boleh dipakai di luar, buat di rumah aja. Waktu itu saya masuk ke toko, salah satu penjualnya Masya Allah di Madinah. Jadi saya lihat baju perempuan, jual laki-laki. Apa namanya, baju perempuan yang yang gamis, yang warna hitam dan tutup badan. Saya lihat itu, terus saya lihat ada baju gamis, bukan yang baju lengan celana pendek, bukan baju gamis, tapi tengahnya nggak ada kancingnya, tidak ada kancingnya. Apa namanya? Jubah ya. Warnanya itu warna apa ya? Dulu pokoknya warnanya mencolok. Pikiran saya ini bagus buat istri kalau di rumah lagi ada tamu perempuan, misalnya dia pas lagi pakai tas lengan pendek, nggak usah pakai ganti baju yang lengan panjang, cukup pakai itu selesai. Kan di dalam rumah, ya, walaupun nggak ada kancing kan aman karena udah pakai daster, udah pakai apa, untuk buat tambahan aja. Karena saya begitu. Apa kata dia?
saya yang jual. Saya beli yang buat keluar, yang buat tutup rapi. Kalau keluar memang harus warna hitam. Kita punya aturan seperti itu. Nggak wajib yang mau pakai putih, mau pakai warna nggak apa-apa. Cuman kalau pakai warna yang warna-warni itu menarik pandangan orang. Biasanya orang pakai melihat. Walaupun berhijab tetap aja orang lihat badannya kan. Kita lebih hati-hati jangan. Itu tapi nggak wajib. Nanti kita akan bahas soal pakaian. Saya nggak bahas lebar. Ringkas ceritanya aja. Pas saya pilih yang itu, saya nanya, ini berapa? Belum mau beli, cuma pengen nanya aja harganya berapa. Ada pikiran. Berapa ini? Kata dia, jangan. Ini pakaian nggak bagus dibawa keluar rumah. Katanya gitu. Jangan beli yang ini. Nah pantas nanti dilihat orang-orang akhirnya. Gitu. Padahal itu yang menjual. Kalau saya beli dia belum dapat duit. Tapi ya Allah, itulah orang yang hatinya bagus kayak gitu. Jadi pikirnya dia jangan. Terus saya bilang, enggak, ini buat di dalam rumah, nggak dipakai keluar rumah. Oh kalau gitu nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau mau dipakai keluar rumah, dilarang dulu seperti itu. Nah ini kan contoh ya, amar ma'ruf. Walaupun dia jualannya nggak laku. Banyak toko-toko, dulu saya perhatikan dia. Kalau yang beli bukan orang yang pantas, nggak dijualin sama dia. Anaknya masih muda, beli pakaian yang tabarruj, yang model-model, nggak dikasih sama jualan dia. Jadi kalau mau beli pakaian yang pantasnya untuk orang sudah menikah, jadi yang beli juga harus orang tua juga, ibarat ibu-ibu. Kalau anak-anak masih muda-muda nggak dikasih sama jualan. Buat apa kamu belum nikah? Mau buat apa pakai pakaian yang kayak gini? Intinya tuh pakaian yang cuman pantas dipakai istri di depan suami. Nggak mau dijualin, walaupun dagangannya nggak laku, nggak apa-apa mereka. Karena mereka itu merasa saya menjual ini kepada orang yang salah, saya berdosa. Rugi kan mereka? Rugi, nggak laku barangnya. Barangnya nggak laku, rugi mereka. Tapi mereka nggak mikirin, walaupun nggak dapat untung dunia nggak apa-apa. Yang penting mereka tidak melanggar perintah Allah. Nanti ini kita baca hadisnya dulu sampai selesai, masih banyak ini babnya, nanti saya baca. Dan amar ma'ruf ini memang bab aja. Nanti setelah kita baca hadisnya semua, kalau diingatkan ada nanti ringkasan tentang tata cara dakwah. Nanti kita gabungkan, soalnya dakwah itu ada aturannya, ringkas saja. Mungkin kita satu pertemuan selesai. Kita baca hadisnya dan aturannya. Jadi setelah kita baca hadisnya, nanti hadis-hadis ini sebetulnya mengeluarkan kaidah. Kaidahnya begini, dakwah itu hukumnya wajib, kapan jadi sunnah. Nanti kita akan lihat semua. Jadi setelah hadisnya kita baca, semua kita baca ada sekitar sekitar 14 hadis. Sekitar 14 hadis plus hadis satu hadis tambahan, beratnya hukuman bagi orang yang tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Setelah itu kita ambil ringkasan yang dituliskan oleh Nabi Muhammad Haddad tentang amar ma'ruf nahi munkar. Biar kita ini bisa memahami sungguh ya. Kadang-kadang ini kita ada yang malas, ada yang kelewatan batas amar ma'ruf nahi munkarnya sampai caranya salah. Ada yang amar ma'ruf nahi munkar kelewatan batas. Kelewatan batas itu artinya caranya salah. Ini sama aja bohong, bukan dakwah yang merusak. Ada juga yang tak mau. Ini yang tadi kita bahas. Yang paling banyak itu yang malas dari amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan maksiat, meninggalkan yang haram, dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk selalu amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini